زيد زيد. Gunting berapa tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini abahnya lah. Biar cepat ngading. Duit baru. Yang dapat adik baru. Shallu ala sayyidina Muhammad. فاهتز الرأس تربا وسدد شعرا وازداد الكرسي حيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اصطد به تنوق باسم رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاهدا شاهدا حامدا كأنه في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وتبت النور علينا
Jazakallah khair. Ayo. Habib, ente Habib. Iqra ente, Iqra. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rafata. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatih, ja'alna min khiyari ummatih, wasturna bidhaili hurmatih, wasurna ghadan fi zumratih, wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratih, wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'atih, wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha, wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha, warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadra sinah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'it taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyati ikhwanun manahumul qadu 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Wa wafiqna li'amalin salihin yabqa sanahu ala mamarri dur. Allahumma ja'alna li'alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghaira maftunin wala makhdulin wakhtim lana minka bi khairin ajmain. Allahumma kfina syarra dhalimin, Allahumma kfina syarra dhalimin, Allahumma kfina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadi dunya salimin. Allahumma jal hadar rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim mustaqim alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustafa Karyas, dan juga yang kita muliakan Al-Habib Nafal Al-Idrus Luar Batam, Jakarta, dan juga yang kita hormati para tuan guru, para alim ulama, dan semua tamu-tamu yang datang ke sini. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 6 Rabiul Awal 1444 yang akan kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang akan dipimpin oleh salah satu Al-Habib yang ada di depan. Kepada beliau kita persilakan. Fatihah. Insyaallah ini acara udah berkah, insyaallah fadilah Al-Fatihah, insyaallah mudah-mudahan tambah dikasih barokah. Amin. Dan mudah-mudahan insyaallah tahun depan kita bisa panjang umur lagi. Kabul, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Yang belum dapat kerja berkat Habibana Rasulullah. Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bribda Muhammad Ahlun Nazar. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين ومن عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Ahsanta wa ahsanallahu ilaik. Acara yang ketiga, sambutan. Untuk ini kami mintakan kepada Guru Ahmad Maki. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama turunkan peserahan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, zuriat beliau, sahabat dan tabi'in ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan sedikit waktu kepada ulun untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Di sini ulun wakil daripada masyarakat Padang Darat atau jamaah Masjid Al-Desa di Desa Padang Darat ini menyampaikan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang pertama Al-Mukarram wal-Mukarram, yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali Asbab
untuk pimpinan Majelis Ta'lim Ulama Mustafa dari Karyas Honda Selatan. Juga ucapan terima kasih kepada yang mulia yang sama-sama kita muliakan, yaitu Habib Nufal Al-Idrus, yang mana beliau baru saja datang dari Luar Batang, Jakarta. Semalam kemarin alhamdulillah beliau ada di masjid kita ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini semoga diberi Allah Ta'ala dalam kesehatan, Amin. dan panjang umur sehingga kita sering berjumpa kepada beliau. Amin. Juga ucapan terima kasih kepada para alim ulama, guru-guru agama, para ustaz asatidz yang juga mereka berhadir di tempat kita ini. Juga ucapan terima kasih kepada para undangan yang datang dari Kutai Kecil, Telaga Sari, Murung Sari, Pulau Tambak atau Bojonglang, dan juga Desa Jumba dan Telaga Hanyar. Juga ucapan terima kasih kepada hari kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat Al-Quran tadi, mana ulun lupa nama beliau. Juga ucapan terima kasih kepada rombongan jamaah yaitu Maulid yang ada di masjid kita ini. Juga ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian. Wabil khusus ucapan terima kasih kepada warga jemaah Masjid Al-Azhar ini yang telah memberikan sumbangan bantuan kepada kita semua untuk mengadakan ada di sini ada. peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah nopo datang ke Habib Muhammad sana Waringin. Iya, Waringin. Di sini ada juga. Lebih dulu sini. Kami daripada jamaah Masjid Al-Azhar ini Tanggal 29 Oktober nanti peringatan Maulid kepada 29 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, dan mudah-mudahan hajat ini kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan berkat zuriatnya para habib yang ada di muka kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kami juga warga wakil daripada warga ini menyampaikan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya seandainya ada dalam penyambutan kami kurang atau penempatan kami yang kurang pas kepada sembilan seberatan. Sudahlah kiranya sembilan seberatan untuk membukakan pintu kemaafan yang selebar-lebarnya. Hanya inilah kemampuan yang ada pada kami yang kami laksanakan pada malam hari ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa Karyas. Amuntai silakan kepada beliau, kita persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum nasaru ummata nasaru dina Muhammad wa sallama tasliman katsira ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para habaib, wabil khusus Habib Nufil bin Saleh Al-Idrus, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat kampung
Padang darat. Insya Allah mudah-mudahan diberi padang oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan diterangkan hati-hatinya orang padang darat ini. Amin ya Rabbal. Bil khusus pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini bersama-sama kita mengadakan peringatan, memperingati seorang manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijadikan makhluk yang terbaik, khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Al-Busairi adalah makhluk sebaik-baiknya makhluk Allah semuanya, atau bahasa kerennya seberataan. Bahasa keren orang sini, Bib, seberataan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijadikan manusia yang paling utama itu sudah dari saringan-saringan. Atau zaman sekarang sudah melewati audisi. Kan lomba itu begitu ya. Saring. Nabi Muhammad tidak tanggung-tanggung, seluruh alam, manusia, jin, binatang, bahkan seluruh alam yang ada, surga, semuanya. Nabi Muhammad itu adalah pilihan dari semuanya. Pertama, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, pilihlah alam ini. Kemudian diaduk alam itu. Apa orang sini bilang diaduk? Ya, samalah. Ada di Haro kan? Setelah dipilih, diaduk, maka timbul yang ngarannya manusia. Lainnya minggir. Jin minggir. Binatang minggir. Alam minggir semuanya. Hanya ada yang namanya manusia. Pian-pian ini ngarannya manusia. Modelnya seperti itu. Innama ana basyarum mislukum, kata Nabi. Aku ini manusia seperti kamu juga. Tapi ada terusannya. Aku manusia yang mendapat wahyu. Kalau pean manusia tapi dapat Wahyudin. Anaknya Wahyudin ngarannya. Jadi manusia luar biasa ini Nabi Muhammad. Kemudian manusia-manusia ini dipilih lagi. Perintahkan Allah kepada Jibril, pilih manusia itu, kan banyak manusia ini. Ada orang Amerika, ada orang Rusia, ada putih, ada merah, macam-macam. Amerika itu merah, Indian. Kemudian dipilih dari orang Amerika. Pada waktu itu belum ada. Amerika belum ada. Australia belum ada. Apalagi padang darat. Kemudian dikocok lagi. Dipilih. Ternyata yang keluar adalah orang Arab. Minggir lainnya, Amerika minggir. Padang ya dulu sebelumnya itu sudah ada cikal bakal manusia itu ada, namanya zaman arwah, roh-roh semuanya. Kita ini zaman arwah dulu kenal berarti. Dulu ketemu cuma lupa. Ingat kan? Zaman arwah. Ada ingat juga. Memang ada, dulu sudah ada. Jadi orang-orang yang kenal ini pean, lawan Habib, lawan Ulun, ini semua kenal. Dulu zaman arwah ada, cuma lupa. Kalau sama orang Amerika nggak kenal, karena arwahnya dulu kada besar di satu. Junudun arwah itu.
Dipilih ketemu orang Arab. Ternyata orang Arab itu terbaik daripada seluruh manusia. Bahasanya aja baik. Kalau dibandingkan Inggris jauh, Arab ini lebih hebat. Kata gantinya aja hebat sudah. Bahasanya aja hebat, belum orangnya. Bahasanya sudah hebat Arab itu. Bahkan dikatakan bahasa Arab ini bahasa surga. Nanti sampean kalau mati mudah-mudahan husnul khotimah, masuk surga, amin ya robbal. Pian kalau walaupun kada bahasa Arab, kena di sana otomatis bisa berpandiran bahasa Arab. Kaif hal. Nah, bisa sudah. Dulu nggak pernah belajar, tapi karena di sana memang bahasanya yang laku hanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa surga. Setelah orang Arab didapati, kemudian dipilih lagi di antara orang Arab. Banyak orang Arab itu. Ada orang Arab di Mesir, ada di Aljazair, macam-macam. Jazirah Arab itu besar. Dipilih keluar Quraisy. Orang Quraisy, orang Mekah, pemegang kunci Ka'bah yang keluar. Kemudian Quraisy dipilih lagi keluar Bani Hashim, Bani Muthalib. Banyak. Arab itu macam-macam. Sekarang aja banyak, sampai di mana-mana pasti akan ketemu yang namanya orang Arab, baik itu habaib atau bukan habaib. Ada dua lah orang Arab ini. Ada yang habaib, ada yang Arab biasa. Lain itu nanti. Kita kada membahas ini. Kemudian disaring lagi dari Bani Muthalib, Bani Hashim, keluarlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillahi kullihim. Baginda Nabi Muhammad, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, ini Nabi Muhammad begitu manusia pilih. Jadi sampean juga dipilih. Dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean dipilih. Dan pemilihan sampean jadi umat Muhammad ini dari pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang milih. Dipilih kita ini. Makanya kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Nabi Musa itu nabi. Nabi Musa ini nabi, ulul azmi. Ketika mendengar, melihat dalam kitab Taurat begitu hebatnya umat Nabi Muhammad, begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, Nabi Musa mau ampih jadi nabi. Ya Allah, aku ingin jadi umat Nabi Muhammad, kan artinya mau ampih jadi nabi, mau berhenti jadi nabi, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditolak sama Allah. Musa, kasarnya, jangan macam-macam. Pian sudah aku jadikan nabi, terima dah, itu syukur kamu. Aku kepingin jadi umat. Gak boleh. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang aku sayangi. Itu lain dengan pian. Makanya ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau dibanding, kalau ada pembandingan ya, dibandingkan ulama ummatika anbiya'i Bani Israel. Makanya jangan meremehkan ulama-ulama, orang alimnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya sama dengan nabi-nabinya orang Bani Israel. Alhamdulillah. Kalau pian belum ulama. Kalau sudah jadi orang alim, nanti bisa kedudukannya hampir sama dengan para nabi. Ada contohnya, ada. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulun 30 menit aja lah, minta tolong, nanti diteruskan sama Habib Novel. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu mendatangi orang Nasrani. Ditanya orang Nasrani, pian ini kenapa
mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Apa alasannya? Katanya orang Nasrani, jelas Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu diberi mukjizat sama Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Di Kio dipanggil bangun orang mati itu. Jadi seumpama di sini ada sudah mati kayaknya dipanggil, dibangun. Itu Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Isa seperti itu. Makanya dikata dia, aku anggap itu sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati. Oh itukah, kata Syekh Abdul Qadir. Bagaimana kalau aku bisa menghidupkan orang mati? Apakah kamu mau menjadi orang Islam? Wah, ini sama lawan Nabi, masa mungkin bisa katanya. Orang biasa dianggap orang biasa aja, padahal Syekh Abdul Qadir Jilani ulama. Kemudian, iya, ayolah. Taruhan ini ya, taruhan. Kalau bisa aku masuk Islam. Oh iya, ayo diajak. Mana? Diajak ke kuburan. Mana kuburan sini? Sana apa sana? Di mana kubur sini? Kubur umum. Situ di belakang lah. Nah, itu contoh aja di sana ya. Cuma kalau kita mencontohkan sana jauh, sulit kita ini. Yang ada sini aja sudah. Diajak ke sini. Nah, mana yang mau dihidupkan? Kubur yang mana yang mau dihidupkan? Katanya. Wah ini mujur nih. Orang itu kan setengah tidak percaya. Ditunjuk kubur satu, kubur. Inikah kubur? Ya. Kemudian berdoalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah berdoa, kemudian dipanggil orang yang dalam kubur. Ya ahlal kubur, qum biidznillahi. Syekh Abdul Qadir ini bisa menghidupkan orang mati. Ya, dalam kisahnya kan menghidupkan apa? Bangkai ayam itu kan ada ceritanya ya, cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan izin Allah bangunlah kamu. Kubur itu terbuka. Langsung dari dalam kubur keluar, bangun. Bangun ternyata yang bangun ini kuburan itu binian. Begitu bangun langsung menyanyi. Begadang jangan begadang. Menyanyi. Di mana? Ternyata yang bangun tadi orang mati, ternyata biduan itu. Ya Allah, biduan. Orang itu nanti begitu. Orang ini akan bangun dari kubur dalam keadaan kebiasaannya hidupnya. Kalau dia itu biasanya itu biduan, bangun-bangunnya menyanyi. Kalau biasanya berzikir kepada Allah, bangun berzikir subhanallah walhamdulillah wala, itu gitu, tergantung. Ternyata yang bangun itu biduan, nyanyi terus orangnya. Hati-hati kan. Biasanya harus dihitung yang baik, takut menyanyi sampai nanti. Banyak dia muntah ini seneng karaokean. Kalau karaokean kada usah diumumkan lagi, datang seorang. Ini ulama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulamanya aja begitu, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dilakukan. Kehebatan Nabi ini tidak perlu diragukan karena beliau apa? Uswatun hasanah. Dibaca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang terbaik. Enggak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lebih buruk banyak. Kalau yang baik kada ada. Yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sepak terjang perbuatan Nabi, ucapan Nabi, semuanya itu adalah contoh bagi kita. Yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad itu contoh. Salah satu contohnya. Nabi Muhammad itu di dunia ini kita ngomong dunia dulu. Di dunia itu Nabi Muhammad ini keringatnya bau harum melebihi minyak harum yang paling harum.
Apa minyak harum yang paling harum di sini? Mukolat kah? Kalau orang sini senangnya mukolat, Bu. Mukolat. Padahal kasturi itu lebih harum. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih harum daripada itu. Keringatnya. Pian juga bisa begitu karena contoh. Bisakah aku meniru seperti Rasulullah? Bisa. Syaratnya pian harus masuk surga. Mudah-mudahan surga. Amin. Kalau sudah masuk surga, nanti keringat pian itu baunya harum sebagaimana Rasulullah di dunia ini. Kalau Rasulullah ya lebih hebat lagi di sana. Contoh Nabi ini contoh orang-orang yang nanti masuk surga itu harumnya seperti Rasulullah, hatinya bersih seperti Rasulullah, tidak ada lagi namanya hasud, sombong, iri, dengki, tidak ada. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada sedikit kotor dalam hati Rasulullah. Makanya Al Habib Ali mengatakan ya, wa ma akhraja min qalbihi ada, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Nabi Muhammad itu hatinya bersih. Dicuci itu bukan berarti Nabi Muhammad hatinya kotor. Enggak. Sudah bersih untuk tambah bersih lagi. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Makanya beliau itu diturunkan oleh Allah di dunia ini. Dijadikan apa? Pembawa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dikasih karena contoh Nabi Muhammad itu contoh seluruh kebaikan di dunia yang modelnya bagaimanapun kecuali contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Nah, jadi gitu Rasulullah ini. Dan gak bisa Rasulullah ini disebutkan, di sifatnya dijelaskan kada habis. Sampai habis tinta dituliskan dari air laut itu nggak bisa habis kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, cuma kita ini disuruh sedikit mengikuti. Kalau banyak ada kawa. Nggih. Rasulullah itu kalau sembahyang sampai bengkak kakinya. Apa bengkak itu? Ya bengkak. Kalau orang zaman sekarang kan menunggu bengkak baru sembahyang. Kalau Rasulullah memang tiap hari sembahyangnya gitu. Sampai bininya kasihan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bini itu kasihan kalau lakinya itu ya kayak apa? Nabi semalaman nggak tidur ibadah. Kita mau niru seperti itu. Wah, ada kawan. Cuma yang bisa kita ikuti adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan. Nabi mengatakan yasiru, ya, gampangkan aja. Atau idza amartukum bisain fa'tu mastata'tum. Kalau aku perintah kepada kamu ya kerjakan menurut kemampuan kamu. Kalau nggak mampu ya yang mampu aja. Sampai bengkak ada kawa. Pokoklah sembahyang Nabi sembahyang ikut kita sembahyang. Kalau malam beliau sembahyang kita ikut juga sembahyang. Kalau beliau sholat witir kita juga ikut witir walaupun cuma 1 rakaat. Nggih, witir 1 rakaat paling minim. Sholat duha cuma 2 rakaat. Walaupun sampai 8 boleh. Bahkan ada yang 12 boleh. Tapi kita kuatnya cuma segitu. Nah, kata panitia tadi itulah. Kemampuan kita seperti ini. Padahal hebat ini sudah. Buah-buahan ada, ini ada. Ya walaupun seumpama kalau memperingati maulidnya orang yang hebat, yang terbesar itu harus juga hebat. Nggih, kalau ada orang hebat, wali besar sampai memperingati, ya besar juga. Maulid mestinya lebih daripada itu. Makanya aku menyambat sederhana.
Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Karena kada mampu kita ini memperingati beliau, kada mampu. Cuma ada salah satu peringatan Maulid ini adalah sambungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung kepada orang yang hebat berarti ikut hebat. Orang yang menyambung kepada orang yang soleh berarti ikut soleh. Kan begitu kisahnya itu. Menyambung kepada Nabi adalah sambungan yang hebat. Sambungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wajib kita lakukan. Al-Habib Ali mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Selawat yang kita baca ini karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sambungan. Paham ben sambungan? Ini kada bekabel. Kenapa bisa? Ada sambungannya. Mestinya kan bisa kabel, sambungan kabel itu ada kabel. Lebih enak lagi, nah ini lampu. Lampu tahu pen lampu. Kenapa lampu bisa hidup? Nyambung ke mana? Hah? Nyambung ke mana? Nyambung ke mana kok bisa hidup ini? Ke PLN. Nyambung ke. Andai kan gak ada yang pajah gelap kita ini. Nyambung lewat kabel. PLN ini bisa hidup kalau kita nyambung ke PLN. Di mana tempatnya PLN sini? Di Amuntai mana? Di Banjang lah. Induk yang kecil di Bandang. PLN bisa kah dari sini langsung ke Banjang? Nyambung bisa kah? Nyambung gak? Nyambung tapi terbakar. Makanya orang nyambung itu harus ada peraturan-peraturannya. Pertama, kita kalau ingin hidup PLN-nya ini, lampunya ingin hidup, nyambung lewat mana? Pertama lewat meteran. Ya. Apa meteran itu? Itu yang di depan itu. Yang diketek-ketek itu. Kalau tanpa itu kada boleh lawan PLN, Ben. Nyambung. Nah, mati kan? Gak ada kabelnya. Ini baterainya habis ini. Jam 10 sudah ini. Yang ada kabel, yang berkabel aja. Hah? Enggak dah. Jadi nyambung aja dah. Kita nyambung. Nah kalau kada menyambung ya seperti ini. Kalau kada menyambung ya seperti ini. Diteruskan payah gitu. Nah, tuh. Jadi sambungan itu harus lewat meteran. Dari meteran itu kada bisa kita itu langsung nyambung ke induk sana. Harus lewat trafo. Nggih, trafo itu. Yang di jalan-jalan itu trafo agak besaran. Dari trafo ke trafo lagi yang lain. Dari trafo yang lain lagi nyambung ke trafo lagi yang lain. Terus sampai akhirnya nyambung kepada induk. Induknya ada di Banjang. Banjang ngambil ke induk yang besar mana? Hah? Mana? Ayo. Pelehari. Pian ini tiap hari hidup tapi gak tahu dari mana asalnya. Apa pian ini? Harus dipelajari. Ini penting soalnya akan kita jelaskan bagaimana hati yang ada di diri kita bisa nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu ini. Paham pian sudah lah bahwa listrik ini melewati beberapa sambungan-sambungan. Tanpa itu kada bisa hidup. Harus paham itu pian. Pahamkah sudah? Pahamkah? Hei. Pahamkah? Kalau paham diteruskan.
Begitu juga sambungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sambungan roh kita dengan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak bisa pian langsung nyambung ke sana, nggak bisa. Harus lewat meteran, harus lewat terapus. Siapa? Ada dua jalur. Ada dua jalur nih. Ingat-ingat, sambungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua jalur. Yang pertama, jalur dari para sahabat nyambung kepada tabi'in. Tabi'in nyambung kepada tabi'in. Tabi'in nyambung kepada salihin, orang-orang saleh, para aulia. Kemudian dari mereka nyambung kepada ulamaul amilin. Baru pian bisa nyambung. Jadi untuk sambungan pertama pian harus lewat ulama, dari guru orang soleh. Kalau muridnya orang soleh. Kalau bukan orang soleh, salah sambungannya. Harus nyambung kepada orang soleh, karena orang soleh inilah yang nyambung kepada tabi'in. Baru kita bisa nyambung lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kepada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, sambung kepada Ja'far As-Sadiq, terus sampai Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, kemudian nyambung kepada Al-Idrus, nyambung terus para habaib, baru nyambung sama sepean. Ini nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru hidup lampunya. Hati sampean bercahaya, mendapat nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dua itu kada bisa nyambung. Paham? Jangan gini-gini aja. Enak kada paham, rugi Habib ini. Suara sudah dipol sampai kada bunyi nih mic-nya. Ada kisahnya ini dulu lah. Kisahnya itu Habib Taufik Pasuruan itu pernah ceramah di Madura. Madura itu orangnya berbahasa Madura, lawan pian di sini bahasa Banjar. Habib Taufik kada paham bahasa Madura, kada pandai bahasa Madura, ya paham. Kemudian berapi-api, ceramah. Terakhir selesai seturun, MC-nya ngomong alhamdulillah dengan ceramahnya Habib Taufik, walaupun kita kada paham. Kada mau lagi diundang. Ya, Habib Taufik bahasa Indonesia, orangnya kada paham bahasa Indonesia kayak apa. Makanya aku takon, kira-kira pian paham kada? Kecewa aku kalau kada paham. Lagi belum minum pulang. Nah, jadi pahamlah. Sambungan kepada Rasulullah itu harus melewati dua tadi itu, supaya hidup hati kita. Kalau hati kita sudah hidup, maka kita bisa berhubungan dengan Rasulullah. Artinya kalau kepada Rasulullah itu harus hubungan kepada ulama, harus hubungan kepada habaib. Salah dan bohong apabila orang ngomong aku langsung Rasulullah, kada kawa. Harus lewat. Kalau cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada zuriat, harus cinta kepada ulama. Kalau kada cinta, ada sedikit benci, itu kada bisa menyala hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah? Nah, biar selesai cepatnya nih. Terus apa ampih? Nyaman, biar ngomong terus. Sampai kapan? Jam berapa nih? Tuntungnya? Hah? Pean seorangan jam 12 aku bulikan. Aku mulai pagi tadi acara ini. Nah, jadi pian mau senang sampai jam 12, duduk di sini, jangan kemana-mana. Aku bulik berdahulu. Nyambunglah kepada Rasulullah. Karena orang yang menyambung kepada Rasulullah ini, maka orang itu akan dijawab oleh Rasulullah. Ketika kita berselawat kepada Nabi,
Ketika kita bersalam kepada Nabi, maka di sana Nabi akan sampai salam kita, akan sampai selawat kita, kemudian Rasulullah langsung menjawab seperti yang terjadi kepada Habib Ali Khalaqasam ya. Nah, nyaman lagi nah. Berarti nyambung nih. Ya itu aja. Ngajinya nyambung gitu. Apa judulnya? Nyambung. Nah, ini kada repot lagi. Ya. Ali Khalaqasam di Hadramut itu seorang cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kalau memberi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, itu begitu beliau mengucapkan itu sebentar lagi ada suara langsung dari Madinah, dari Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh, wa alaikassalam, dan bagi engkau salam wahai Syekh, padahal cucunya dipanggil Syekh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian memang benar. Sampai kapan? Sampai wayah ini tetap ada. Cuma siapa? Ada tahu. Mungkin Habib Novel bisa. Banyak ya. Kok kita kadang mendengar, Beb, oh kurang bersih telinganya. Jadi perlu dibersih, bukan disorong-sorong kalau dia itu, kada. Bersih akhirnya jangan ada maksiat yang masuk ke dalam hati. Para awliya itu begitu, rata-rata mereka memberi salam langsung jawaban Rasulullah. Kita nyambunglah, walaupun kita kada mendengar ya, tapi kita yakin bahwa Rasulullah mendengar dan Rasulullah menjawab pada saat ini juga. Amin ya. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbi faj'al mujtama. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga sampini sampean, tetangga-tetangga sampean, orang yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan semuanya diberikan husnul khatimah. Faj'al mujtamana, amin. Wa yatu husnul khitami, waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Waqtina ma qad sa'alna, ya Allah berikanlah apa yang kami harapkan. Mudah-mudahan segala keinginan sampean dikabulkan oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Sakit luar ataupun sakit dalam mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat dapat. Belum dapat apa-apa ya, belum. Yang kawin mudah-mudahan dapat istri yang solihah. Amin. Yang bini-binian dapat istri suami yang soleh. Amin. Sehingga menjadi punya anak yang soleh, amin ya. Yang punya hutang mudah-mudahan bisa bayar hutang. Hutang harian, hutang mingguan, hutang bulanan, mudah-mudahan lunas semuanya, amin. Rabbal alamin. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat punya anak. Nah, yang sudah punya anak tambah lagi anaknya. Yang sudah punya bini mudah-mudahan tambah sayang kepada bininya, amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa krimil arwaha minna bika khairil anam. Ya Allah, muliakanlah roh-roh kami ya Allah. Muliakanlah roh-roh anak bini kami ya Allah. Muliakanlah roh-roh tetangga kami ya Allah. Roh-roh orang yang mencintai kami ya Allah. Orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah.
muliakanlah roh mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia, baik secara lahiriah, secara yaqadhah ataupun mimpi, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wabil khusus berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat, berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti di surga, ya Allah. Rabbi faj'al mujtamana amin wa yatu husnul khitami watina ma qad sa'alna min ataya kal jisami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa qrimil arwaha minna bilqa khairil anami وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi sholli. Bagi yang hendak jam 12 silahkan duduk. Dan sebagai penutup,